Selamat siang, Cege. Selamat datang kembali di ruangan konseling. Aku nanya, gimana kabar kamu hari ini? Ya, lagi flu sih mbak. Lagi flu ya? Ya. Oke, ya cuacanya lagi pancaroba sih ya. Tapi bisa kan? Sehat-sehat aja kan? Aman kok, aman. Aman ya. Tadi perjalanan kamu ke sini naik apa? Tadi naik motor. Lancar nih? Lancar sih, cuma panas banget. Tuh, panas banget. Ini juga sekarang panas, tapi kita nggak apa-apa ya panas-panas ini. Sebelumnya aku mau nge-remind lagi, kita kurang lebih selama 15 menit ke depan akan diskusi bareng. Ya kamu bisa ceritain apapun yang kamu rasain, dan juga kalau kesahmu, kalau kamu mau ungkapin perasaanmu kayak nangis, marah, happy ya silakan, aku terima kok, nggak apa-apa. Dan kita akan membahas beberapa hal yang mungkin 2 minggu lalu kita udah lakukan asesmen dan kita ngobrol bareng kan. Nah sebelumnya mungkin kamu ada pertanyaan atau kamu mau ke toilet atau mau minum, santai aja kok. Enggak sih. Enggak ya. Oke. Aku mau membahas yang 2 minggu lalu ya. 2 minggu lalu kamu cerita ke aku kalau kamu tuh lagi ngerasa homesick dan kamu juga lagi merasa terbebani sama kayak tugas kuliah, habis itu tugas organisasi atau kepanitiaan, dan kamu jadinya kurang waktu gitu untuk bisa hubungin keluargamu dan juga mungkin ngumpul lagi sama teman-temanmu. Dan aku mau tahu, dan aku juga mau tanya ke kamu, gimana perasaanmu sekarang? Masih ada rasa homesick? Jujur masih sih, cuma karena sekarang kan udah mau ujian akhir gitu ya kak. Ya. Jadi tuh lebih ke motivasinya bertambah sih. Jadi kayak ayo ngerjain ini, udah mau balik gitu. Jadi excited aja rasanya. Oke, berarti rasa homesickmu itu mungkin nggak seberat yang 2 minggu lalu ya, karena kamu udah kepikiran, oh bentar lagi ujian akhir, terus bentar lagi kamu udah bisa pulang, balik ke rumah orang tua gitu. Bener. Oke, nah aku mau tanya juga nih, kegiatanmu akhir-akhir ini gimana? Sibuk dengan organisasi atau sibuk dengan tugas? Kalau akhir-akhir ini sebenarnya itu kan aku udah demis ya kak dari organisasi aku BF. Cuman kebetulan departemen aku ini emang punya proker yang terjadinya tuh di akhir periode karena berhubungan dengan BEM baru nih gitu. Jadi jujur emang akhir-akhir ini tuh aku lagi ngurusin si proker-proker itu karena kayak ngurusin ini itunya, konsumnya dan segala macam. Terus kan masih ada tanggungan kayak LPD gitu. Iya. Habis itu sekarang ini kan juga lagi apa ya, tugas-tugas tuh meningkat banget gitu loh kak. Kayak semakin banyak tugas, deadline juga semakin cepet. Habis itu laporan-laporan dan masih ada satu praktikum lagi gitu sih kak. Berarti tetap masih ada tanggung jawab dari BEM, terus juga ditambah akhir-akhir ini tugas juga ada lagi kayak praktikum, masuk laporan. Karena ada kegiatan kayak gitu, tugas-tugas BEM sama tugas kuliah, kamu masih hubungin orang tuamu nggak? Dan karena akhir-akhir ini apa ya, motivasiku bertambah, jadi kayak aku tuh makin sering hubungi orang tua aku gitu loh. Kayak apalagi kan rencananya emang kita tuh mau liburan gitu kan. Jadi kayak emang semakin telepon-teleponan terus nanya kayak gimana gitu. Soalnya mamaku juga nanyain kayak baliknya kapan, soalnya mau beli tiket juga kan. Terus jadi emang semakin sering aja sih hubungin apa ya, telepon-teleponan sama mamaku. Berarti akhir-akhir ini sudah cukup sering untuk hubungin mamamu dan udah berencana juga nih mau liburan bareng. Nah kan mamamu itu tinggalnya cukup jauh ya sama tempat kamu kuliah sekarang. Dan aku mau tahu kamu di sini ada keluarga nggak ya? Sebenarnya kalau di Jogja
Jogja itu aku nggak ada keluarga, tapi kalau di Klaten Iya. itu jadi kan tempat mamaku ya, jadi ada keluarga mamaku di situ. Jadi kayak ada nenekku, ada tantaku, terus kayak saudaraku juga sama ponakan. Jadi sebenarnya kalau dulu tuh emang kayak Sabtu Minggu tuh pasti kesana, cuma emang semenjak semester berapa gitu aku jadi jarang kesana gitu loh, karena ada sama sibuk juga kan sebenarnya, kayak Sabtu Minggu itu pasti ada acara. Jadi kayak keluarga tuh sebenarnya ada, cuma buat datang ke sana juga lumayan susah buat apa ya, nyesuaiin waktunya. Kadang di weekdays itu kayak jadwal kuliah sampai sore, sedangkan perjalanan kesini kesana juga kan nggak deket ya, dan cukup bahaya juga gitu kalau misalkan malam-malam lewat desa gitu kan. Jadi ya udah jarang juga kesana, paling sesekali sih kayak Sabtu atau di hari Minggunya, tapi kayak nggak bisa lihat juga karena pasti ada acara aja gitu. Nah kan kamu kalau misalnya lagi ada waktu itu kamu pergi kunjungin keluargamu yang ada di Klaten. Aku mau tahu menurutmu perasaan yang kamu rasakan kayak homesick terus kangen keluarganya itu agak berkurang nggak pas kamu kunjungin mereka? Jujur iya, karena kayak ini kan maksudnya apa ya, kan aku homesicknya faktor utamanya tuh kayak karena makanan gitu kan. Ibaratnya aku tuh udah males lah, aku udah bingung banget mau makan apa gitu, udah bingung juga mau ngapain. Tapi di sana tuh kayak ya udah enak aja, kayak aku di rumah sendiri, misalnya makan udah ada, terus ada yang nemenin juga kan maksudnya di sana. Tapi kadang kesana tuh juga bikin nambah homesick kadang, karena kan aku sekarang punya ponakan ya kak. Jadi kayak aku tuh ngeliatnya kayak ayah, ibu, anak, dan itu tuh lucu banget gitu loh. Kadang aku jadi kayak kangen masa-masa aku di rumah dan ada mama papaku kayak gitu. Oke, berarti pulang ke Klaten itu ketemu keluargamu sebenarnya juga membuat kamu merasa happy, merasa agak hilang homesicknya karena bisa makan makanan rumah, habis itu juga merasa vibes di rumah sendiri, apalagi ada keponakan tadi kan. Terus satu keluarga itu membuat kamu merasa terbawa kembali lagi ke masa lalu waktu kamu masih kecil dan orang tuamu. Nah tapi satu sisi juga membuat kamu semakin rindu sama rumah ya. Nah biasanya yang kamu lakukan kalau misalnya kamu lagi merasa rindu, kalau kamu lagi sendiri nih, kamu lagi merasa rindu, homesick, itu kamu ngapain? Jujur kalau aku nggak kuat tuh biasanya aku nangis kak. Kayak ya kangen aja gitu loh. Dan aku kan awalnya emang bukan tipe yang mengungkapkan kekangenanku itu ke orang tuaku ya. Cuma kalau untuk belakangan ini sih kayak ya udah aku telepon mamaku aja ya, meskipun aku nggak bilang aku kangen atau homesick, tapi ya udah kayak basa-basi aja. Jadi setidaknya masih ada komunikasi yang terjalin dan kayak itu cukup tersalurkan gitu sih. Oke, kamu tetap hubungin mamamu, terus kamu juga bilang ke mamamu kalau kamu mungkin adopsi, tapi ya kamu nggak ceritain semua. Nah aku juga penasaran nih, kan tadi kamu nggak ceritain semuanya ke mamamu, tapi kalau cerita ke teman, apa kamu ada teman untuk cerita, teman yang bisa kamu ajak bareng-bareng gitu? Ada sih ya, kalau sekarang sih si kating-katingku itu karena sering banget aku kayak cerita ke mereka aku lagi ngerasa homesick dan sebagainya, karena mungkin di otakku karena mereka apa ya, lebih tua gitu dari aku, jadi harapannya mereka tuh bisa lebih membina aku mungkin, atau kayak apa ya, lebih menganggap aku adiknya gitu loh. Jadi kerasa kasih sayangnya kayak gitu juga. Terus mereka juga apa ya, sering banget ngehibur aku, kayak ngajak pergi atau misalkan jadi kayak nginep bareng di kos salah satu katingku kayak gitu. Jadi biar nggak kesepian juga kan. Terus kalau sama kayak teman-teman seangkatanku juga ya aku suka sama mereka, tapi
tapi emang nggak bisa cerita terlalu banyak karena kan aku tahu pasti lagi sama-sama capek juga kan, nggak mungkin aku nambahin beban mereka juga kayak gitu. Oke, berarti selain cerita sama orang tua, kamu juga punya teman-teman yang kakak tingkat itu untuk diajak cerita bareng, terus bisa jadi tempat untuk senang-senang bareng. Tapi kamu tetap merasa kurang bisa juga untuk menyalurkan seluruhnya ke mereka karena kamu tahu masing-masing mereka juga punya permasalahan sendiri. Nah, biasanya nih kamu ada nggak pikiran kayak cara biar kamu tuh bisa lebih terbuka atau kamu bisa lebih merasa memvalidasi dirimu sendiri kalau kamu lagi homesick, lagi kangen sama orang tua, tapi satu sisi juga kamu belum bisa nih ngungkapin semuanya ke orang lain karena kamu juga sadar kalau kamu nggak mau membebani orang lain. Itu kamu ada kepikiran nggak? Aku tuh punya apa ya, akun Twitter gitu kosongan. Sebenarnya nggak kosongan juga sih, kayak private, tapi ada beberapa temanku emang di situ gitu. Nah, kadang itu aku suka kayak self talk gitu loh ibaratnya, kayak journaling sih, ya nggak bisa dibilang journaling juga, cuma kayak self talk aja gitu. Kayak kalau misalkan aku lagi kesel, lagi kayak homesick kayak gitu, kadang tuh aku kayak nge-tweet gitu loh di situ. Itu kan aku menganggap ya kalau misalkan ada orang yang lihat ya udah, tapi kalau misalkan gak ada orang yang ngeh pun ya nggak apa-apa, yang penting aku mengungkapkan apa yang aku rasakan di situ. Dan misalkan kayak di Twitter itu kan suka ada apa ya, kayak meme atau quotes yang kayak gitu kan. Nah, aku tuh suka kayak nge-retweet gitu loh Kak, kalau misalkan ada yang relate ya sama perasaan tentang homesickku. Jadi kayak setidaknya aku bisa mengungkapkan rasa homesickku tuh di situ gitu loh. Dengan kayak ya udah mau mereka lihat atau enggak, aku udah ngeluapin itu gitu sih. Oke, aku akui sih itu mungkin asik ya. Nah, itu mungkin juga cocok untuk kamu karena kamu bisa ngungkapin emosi kamu di situ. Terus kamu juga bisa nge-retweet kayak meme-memes yang lucu itu. Nah, kamu juga sebenarnya ngungkapin itu untuk dirimu sendiri kan. Nah, tapi kalau walaupun ada orang lain yang lihat ya nggak apa-apa. Nah, aku juga merasa itu kalau itu cocok untuk kamu, oke. Nah, kalau aku sendiri ingin menyarankan kamu, ya silakan kamu bisa lakukan journaling dimanapun ya, kayak di Twitter, atau kamu juga bisa tulis di kayak notes nih di HP, atau kamu juga bisa sambil relaxing journaling yang nulis pakai pulpen atau pensil kalau kamu suka. Nah, terus juga kamu bisa juga cari hiburan ya kayak tadi di internet, kayak video-video positif juga, dan itu cukup sih untuk kamu ya bisa merasa lebih baik ya, kok nggak masalah. Dan setelah kamu melakukan kayak bikin story di Twitter tadi, gimana perasaan setelah itu? Cukup lega sih sebenarnya. Jadi kan di otakku mikirnya kayak ya pasti setidaknya pasti ada yang lihat gitu loh teman-temanku gitu. Jadi kayak ya udah aja, sebenarnya aku juga udah ngeluapin emosiku juga kan sebenarnya gitu. Berarti biar emosimu lebih tervalidasi. Oke. Sebelumnya nih kalau sama tadi kan teman-teman kamu juga udah kayak cerita-cerita tapi sama kakak tingkat. Nah, kalau sama teman-teman seperantaramu kayak teman sekelas, itu kamu masih hang out atau ngobrol? Sebenarnya tuh karena semester ini kelasnya dipisah ya Kak, jadi kayak kita bertiga terus kepisah satu gitu loh. Nah, jujur kayak aku bilang tadi sih, jadi yang aku cerita sama aja, kayak aku cerita tapi lebih membatasi diri karena ya kita sama-sama satu semester dan kita tahu struggle-nya kayak apa semester 5 ini. Jadi nggak terlalu banyak hal juga yang aku ceritain ke mereka karena ya balik lagi karena sama-sama struggle gitu kan. Terus kalau untuk hangout sendiri sebenarnya kita udah jarang, cuma kayak kadang emang kita nugas karena emang waktunya nggak ketemu gitu loh Kak. Kayak misalkan kalau kemarin kan aku organisasi, terus kayak
aduh susah banget waktunya. Nah sekarang teman aku satunya organisasi kayak gitu-gitu, jadi kayak susah gitu loh. Sedangkan yang satunya tuh beda kelas, jadi ketika kita berdua free, ternyata dia nggak bisa, jadi emang agak susah sih. Oke, berarti sama teman-teman kamu yang sekelas dulu kan sekarang nggak bisa, mungkin cari waktu untuk hangoutnya lebih susah ya. Nah, saat kamu lagi sibuk, temanmu yang satu lagi santai, saat temanmu yang satunya lagi santai, kamu lagi sibuk. Nah, tapi kalau kayak gitu, kalian tetap terjalin hubungannya atau gimana? Tetap kita juga punya grup chat gitu kan kak, jadi kayak ya masih terjalin aja, kita masih suka ngobrol-ngobrol, gibah-gibah kayak gitu sih. Di grup chat itu juga saling support gitu apa gimana? Iya, kadang kita bertiga tuh yang kayak misalkan lagi kesel, lagi burn out, pasti kita kayak ya udah marah-marah aja di grup kayak aduh gini 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 gitu. Pasti yang lain juga ngerespon sih, sama kayak kalau misalnya aku cerita aku lagi homesick ya pasti juga mereka respon kayak ya mendukung aku juga. Oke, dari ceritamu tadi aku sudah dengar nih, kamu sebenarnya akhir-akhir ini homesick, tapi karena bentar lagi ujian, jadi kamu termotivasi nih untuk mungkin ngerjain tugas, selesaikan tugas, karena kamu tahu bentar lagi kamu bakal balik ke rumah, terus bakal ketemu orang tuamu. Dan aku juga senang sih dengar kamu tadi udah nerapin gimana cara kamu bisa luapkan emosimu, terus bisa validasi emosimu, dan bagaimana hubunganmu dengan keluarga dan juga teman-teman yang suportif, dan kamu juga terbuka sama mereka. Dan aku senang dengan hal itu, kamu bisa membantu dirimu untuk bisa lebih memvalidasi emosi dan mengatasi homesickmu. Oke, sebelumnya karena waktu kita udah kurang lebih 15 menit udah berlalu ya, aku pengen tanya nih, gimana perasaan kamu setelah sesi konseling ini? Apakah kamu dapat insight dan apakah kamu merasa lebih gimana setelah konseling ini? Jujur aku apa ya, jadi lebih lega sih kak, udah share sama kak Sofi. Thank you banget karena berkat kakak juga aku jadi sadar kalau ternyata sebenarnya hal yang udah aku lakuin itu ya hal-hal yang sebenarnya itu udah benar gitu loh, cuma aku tuh belum menyadari itu kayak gitu. Terus aku juga jadi sadar kalau misalkan dukungan teman dan keluarga itu sangat penting. Jadi kayak aku tuh sebenarnya nggak boleh buat menutup diriku sendirian gitu. Aku juga harus berbagi apa yang aku rasakan, dan khususnya emang ke orang tua aku sih kalau misalkan emang homesick ini itu sih kan. Oke, aku senang kamu punya insight baru, terus kamu juga semakin menyadari bagaimana kamu bisa memvalidasi emosimu dan juga dengan orang lain. Nah, mungkin kalau kamu ada kisah yang lain, kamu mau cerita yang lain, kita bisa lanjut ke sesi konseling yang minggu depan ya. Nah, aku mau appreciate kamu nih, terima kasih banyak kamu udah datang ke sini, terus udah berbagi cerita, dan kita udah berdinamika bersama sampai kurang lebih 15 menit ini. Dan sesi konseling kali ini akan kuakhiri dan kita akan bertemu lagi di waktu berikutnya. Terima kasih banyak ya sudah datang, hati-hati di jalan, JG. Terima kasih juga Kak Sofi. Sampai jumpa ya.